Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, kita ketemu lagi di pelatihan visualisasi data menggunakan pemrograman R. Sebenarnya pelatihan ini adalah pelatihan lanjutan dari pemrograman R untuk data science. Untuk penanggung jawab pelatihan visualisasi data menggunakan pemrograman R itu adalah Ibu Wahidah, SSI, MSI. Hanya saja karena beliau berhalangan, maka saya yang akan menggantikannya, yang akan menemani teman-teman untuk 2 hari ke depan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja buka RStudio-nya. Saya izin share screen ya. Maaf, masih loading. Oke, baik. Materi ini adalah bahan materi yang kami dapatkan dari pelatihan data science visualisasi data di Algoritma Jakarta di awal tahun ini. Nah, langkah pertama yang kita lakukan setelah membuka R itu kita akan mengimpor data, memanggil data yang akan kita gunakan. Nah, kita namakan objeknya itu misal feeds, terus alt kurang. Untuk memanggil data, kita pakai fungsi read.csv, kemudian petik, apabila data inputnya itu berada di folder yang sama, setelah tanda petik kita bisa tekan tab. Data yang kita akan olah hari ini adalah US video. Saya panggil datanya dengan Ctrl Enter. Oke, berikutnya supaya bisa melihat apa isi data yang kita panggil, itu kita bisa ketik feeds, nama objek yang tadi kita berikan, kemudian Ctrl Shift Enter. Oke, ini adalah data. Di sini ada trending date, itu tanggal trendingnya. Ada title, itu judul video. Ada channel title, nama channel YouTube-nya. Ada kategori ID, kategori videonya. Ada like, dislike, jumlah komen, jumlah kolom komentar yang tidak diaktifkan, rating yang tidak diaktifkan, sama yang terakhir itu apakah video itu dihapus. Keterangannya ada di sini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita refreshing dulu materi pelatihan art untuk data science kemarin. Ini ada pertanyaan, siapa saja 10 channel dengan rata-rata dislike terbanyak? Oke, kita lakukan step by step. Step pertama, itu tentu kita harus agregasi datanya dulu. Agregasi datanya dulu. Setelah diagregasi, karena dia cuma mau 10 channel, berarti kita urutkan data menggunakan fungsi order. Mengurutkan data dengan fungsi order. Oke, baik. Untuk pertama, ada yang masih ingat
apabila kita ingin mengagregasi data, itu yang kita lakukan, kita misal beri nama feeds aggregate. Alt kurang pakai fungsi agregat. Terus ada yang masih ingat formulanya kemarin apa? Ketika kita pakai fungsi agregat itu harus yang numeriknya dulu. Pertanyaannya di sini yang numerik, isinya numerik atau angka-angka itu adalah di slide. Jadi saya tuliskan di slide. Kemudian yang karakter. Yang karakter itu yang nama-nama. Di sini ada channel. Berarti channel title ya. By channel title. Kemudian data yang kita gunakan adalah data feeds, kemudian fungsi yang kita gunakan adalah dia minta fungsinya rata-rata. Berarti sini fungsinya adalah mean. Setelah kita agregasi, kita akan urutkan. Kita urutkan datanya, Ctrl Alt I untuk buat jam. Kemudian kita cuma mau menampilkan 10 data teratas. Kita pakai fungsi head. Kalau 10 data terbawah, kita pakai fungsi tail. Oke, kita pakai data feeds agregat. Kemudian kita batasi, kita urutkan dari data feeds agregat, kita cuma butuh data di slide. Untuk rumusnya order, itu dia pakai decreasing. Kita kasih sama dengan true saja. Setelah itu tutup kurung. Kan ini yang buka kurung itu subset. Ingat harus ada koma, karena kan rumusnya baris koma kolom. Kemudian setelah ini, kan itu ada fungsi head. Head itu untuk berapa data teratas yang kita butuhkan. Misal, kita butuhkan tadi 10 channel teratas. Berarti kita batasi hanya 10 channel yang akan ditampilkan. Ctrl Enter. Oke, ini muncul ya. Yang punya dislike terbanyak itu YouTube Spotlight dan sebagainya. Nah, sekarang ada pertanyaan kolom mana saja yang tidak sesuai tipe datanya. Oke, untuk mengetahui tipe data, setelah datanya kita panggil, kita cek datanya. Kita cek datanya pakai fungsi apa. Oke, kita pakai fungsi str. str dari feeds, Ctrl Enter. Oke, ini sudah muncul. Di sini yang akan kita ubah, trending date, itu seharusnya dia date. Ini adalah faktor, berarti tidak sesuai ya. Yang kita mau ubah itu trending date.
Kemudian apalagi title juga faktor kita mau ubah. Terus di sini ada channel title, kita mau ubah juga channel title. Ini ada publish time juga, dia masih faktor. Publish time itu bisa waktu date ya. Oke, berarti ada 4 kolom yang akan kita ubah. Nah, di sini untuk memanipulasi data berupa tanggal, kita itu menggunakan Lubridate. Nah, sebelumnya kita harus install package-nya dulu. Ctrl+Shift+Enter. Nanti kita lihat di cheat sheet. Ada cheat sheet-nya untuk merubah trending date dari faktor menjadi tanggal. Merubah trending date dari faktor menjadi tanggal itu kita cek dulu pakai fungsi head. Data teratasnya kita cuma mau lihat untuk data feeds dollar trending date itu seperti apa datanya. Kita enter. Oke, ternyata datanya seperti ini. Berarti yang kita lakukan buat yang baru Ctrl+Alt+I. Kemudian kita pakai, tadi kita sudah jalankan Lubridate. Nah, di Lubridate itu kita lihat ini bentuknya seperti apa. Apakah dia years, apakah ini tahunnya, ini harinya, ini bulannya, atau bagaimana. Nah, sebenarnya kan kita belum tahu. Jadi 17 di sini 17 bisa saja dia tahun ya. Kemudian ini hari, bisa saja hari, atau kebalikannya bisa ini hari. Kita bisa coba-coba saja. Misal kita anggap dia bentuknya adalah bulan, hari, tahun. Kemudian head fix trending date. Oke, kalau kita jalankan Ctrl+Enter. Oke, kalau ada NA berarti formatnya tidak sesuai. Sesuai apabila ada pemberitahuan atau NA. Kalau gitu kita coba format yang lain. Ctrl+Alt+I. Misal itu adalah tahun, hari, bulan. Saya copy saja. Edit trending date. Oke, kita coba ini formatnya apakah ini tahun, ini hari, ini bulan. Ctrl+Enter. Oke, kalau tidak ada pemberitahuan berarti format sudah sesuai. Saya tuliskannya. Format
sesuai, tidak ada pemberitahuan. Oke, selanjutnya di sini kita fix Ctrl Alt I. Misal kita namakan fix dollar trending date, yang kita mau ubah trending date, Alt kurang, kemudian tadi formatnya YDM dari fix trending date. Di sini kita akan merubah tadi kan trending date itu vektor, kita mau ubah menjadi tanggal. Ctrl Enter. Oke, untuk cek itu bisa kita lihat 6 teratasnya pakai fungsi head dari data fix trending date. Ctrl Enter. Oke, ternyata dia masih NA ya, karena memang cukup dijalankan satu kali saja untuk merubah format tanggal. IDM fix date. Fix dollar trending date ya. Kita ini 2,5. Oke, baik. Oh, di kelas. Apalagi kalau dibilang senang, sudah rasanya. Oke, berarti ada format yang tidak sesuai ya, karena di sini ada NA. Trending date. Oke, tadi kita coba format dari trending date itu years, day, month. Ini saja yang kita jalankan. Maaf. Ctrl Enter. Sorry. Kita jalankan ulang. Kita jalankan ulang dari atas ya. Karena sebenarnya trending date ini cuma bisa dijalankan satu kali saja. Ctrl Shift Enter. Kemudian kan tadi kita coba dengan yang tidak sesuai. Tadi kita coba ininya sudah tidak sesuai. Kalau sesuai dia tidak ada pemberitahuan, Ctrl Enter. Kemudian kita jalankan.
Oke. Ini formatnya sudah berubah. Format agar format trending date dari faktor ke tanggal. Nah, sekarang kita akan merubah publish time dari faktor menjadi tanggal. Tadi sama, kita cek dulu datanya dengan melihat data teratas dengan fungsi head. Kemudian dari data feeds, yang kita mau ubah adalah publish time. Control Enter. Oke, datanya ternyata masih begini ya kalau faktor. Kalau begitu, tadi kita coba kalau lihat, kita buat yang baru. Kita pakai fungsi head, kemudian years, month, day. Ini kan bentuknya years, month, day. Years, month, day. Kemudian di sini ada waktunya. Waktunya itu jam. Ini pakai ini. Kemudian dia pakai data feeds, dollar. Yang mau kita ubah adalah publish time. Control Enter. Oke, UTC ya waktunya. Nah, ternyata waktu UTC ini bisa kita ubah menjadi time zone-nya Jakarta dengan melihat di sini database time zone. Nih, database time zone ya. Jadi kalau misalnya kan ini waktu UTC, misal kita mau ubah dia menjadi, kita ubah time zone menjadi Jakarta. Jadi Jakarta itu kita buat yang baru, Ctrl Alt I. Kita lihat data teratasnya saja. Formatnya itu seperti ini. YMD, HMS, YMD, saya copy saja. Di sini kan publish time, koma, kita mau time zone apa? Misal tadi time zone kita mau ubah ke Jakarta. Kita lihat di sini. Misal Jakarta, Asia strip Jakarta. Asia strip Jakarta. Oke, tutup kurung. Dan kita Ctrl Enter. Oke, sekarang datanya sudah menunjukkan waktu Jakarta. Kita ubah ke New York, misal. Ubah time zone
menjadi New York, misalnya Oke, New York. Nanti kita cari di sini New York. Ini Amerika, New York. Berarti kita buat yang baru, Ctrl Alt I. Kemudian saya copy ini saja, nanti time zone-nya kita ubah. Tadi Amerika / New York. York. Ctrl Enter. Oke. Setelah itu, intinya tadi kita mau merubah publish time dari vektor menjadi tanggal. Kalau begitu, di sini kita ubah Ctrl Alt I, kemudian kita namakan feeds. Kita buat objek baru, kan kita mau ubah dia jadi publish time. Kalau hanya publish time itu tadi vektor, kita buat objek baru feeds publish time alt kurang. Kemudian formatnya kalau kita lihat, dia tahun, berarti years, month, day. Kemudian di situ ada waktunya, jam, menit, dan detiknya. Kemudian data apa yang mau diubah, data dari feeds, dollar, publish time, data dari publish time. Kemudian time zone-nya, kita pakai time zone, misal Amerika ya. Saya copy saja. Ctrl V. Ctrl Enter. Oh maaf, di sini dia mau kembalikan ke format awal di UTC tadi. Oke, kita cari di format feeds publish time. Amerika, New York. Oke, mungkin masalahnya sama seperti tadi. Dia hanya boleh di running satu kali. Feeds publish time. Bentuknya years, month, date, terus ada jamnya. Feeds dollar, publish time. Kemudian time zone-nya Amerika atau New York.
Kalau misalnya ada error, teman-teman bisa running ulang dari atas. Control Enter. Control Enter. STR, Control Enter. Lobby date-nya juga saya running ulang. Control Shift Enter. Yang ini saja. Enter. Ini Control Shift Enter. Kemudian UTC Control Enter. Tadi UTC publish time. Kita mau yang New York, Control Enter di New York. Kemudian kita running ulang ini, Control Enter. Oke, tadi sudah kita ubah ke New York. Formatnya tidak sesuai ya dengan time zone-nya. Oke, berarti tadi format dari UTC ke Amerika New York. Kita kembalikan lagi. Oke, berarti from UTC jangan semuanya, karena tadi ada yang sebagai contoh. Control Shift Enter. Maaf, saya coba running ulang dulu. Karena kan tadi sebenarnya ada contoh yang misal tanggal dia hanya bisa di running satu kali saja. Control Shift Enter. Oke. Control Shift Enter. Misal yang kayak begini, dia tidak usah di running yang tidak sesuai format. Jadi yang sesuai saja. Control Enter. Control Shift Enter. Tadi publish time. Ini publish time juga hati-hati karena dia cuma boleh satu kali enter saja dan itu harus data yang benar. Control Enter. Oke, ini time zone-nya formatnya years, month, date. Apa sudah benar? Years, month, day. Years, month, day, hours. Control Enter di sini.
Oke, time zone-nya. Time zone-nya UTC to American New York. Time zone-nya dipakai UTC. Coba Control Enter. Oke, karena datanya tadi pakai UTC, jadi kita cek dulu klasifikasi datanya apakah sudah sesuai Ctrl I untuk mengetahui tipe data dari fixed dollar publish time. Control Enter. Oke, sudah ya. Dia sudah bukan vektor, tapi sudah, kan tadi kita mau mengubah publish time dari vektor menjadi tanggal. Nah, tadi kan publish time-nya di waktu kita cek strukturnya str itu masih vektor, dan ini kelasnya sudah ini. Kenapa dia bukan date? Karena kalau ada waktu ini, waktu apa? Jamnya, jam, menit, sama detiknya itu nama datanya ini. POSIX. Oke, kita lanjut mengekstrak informasi tahun, bulan, tanggal, dan hari. Nah, di sini kita mau buat objek bernama most view yang berisi video dengan jumlah view terbanyak. Kita buat most view, kita buat objek baru, maksudnya namanya most view, alt kurang, dari data feeds, kemudian yang kita mau batasi hanya view dari data feeds, dollar, kita mau cuma data view saja. Data view-nya itu kan dia mau jumlah view terbanyak. Oke, terbanyak itu pakai fungsi max. Fungsi max dari feeds dollar views. Oke, untuk melihat, ingat karena ini adalah fungsi subset, berarti dia ada komanya di akhir. Karena kan formatnya subset itu baris koma kolom. Kemudian apabila kita ingin menampilkan datanya, kita tuliskan ulang saja nama objeknya, kemudian Ctrl Shift Enter. Nah, berarti yang paling banyak dinonton itu adalah YouTube Spotlight. Kita masuk ke ekstrak tahun. Pada tahun berapa video tersebut trending, kita pakai fungsi year. Kemudian tadi fungsi ini, most view, terus yang trending date-nya, Ctrl Enter. Oke, berarti tahunnya 2017. Ketika kita ingin mengekstrak bulannya, bulan berapa video tersebut trending, kita pakai fungsi mon dari, sama ya, fungsi di dalamnya saya copy saja,
Kontrol paste, kontrol enter. Oke, bulan 12 tahun 2017. Misal kita mau mengambil bulan sebagai nama bulan atau disingkat, itu juga bisa. Ctrl V. Hanya saja di sini kita pakai label. Apabila kita mau pakai namanya, kita referensi true. Ctrl enter. Oke, maksudnya itu Desember bulan 12. Apabila kita mau pakai nama, mengambil bulan dengan nama. Saya tuliskan di sini. Mengambil bulan dengan nama bulan dan disingkat. Kemudian di sini ada mengekstrak tanggal. Mengekstrak tanggal itu kita bisa pakai day. Day dalam kurung most view trending date. Control enter. Oke, tanggalnya tanggal 14. Apabila kita mau ekstrak nama harinya, misal pada hari apa video tersebut trending, kita bisa pakai fungsi weekday. Fungsinya sama tadi. Apabila kita mau pakai yang ada namanya, bisa pakai fungsi ini. Ini saya copy saja. Ctrl V, Ctrl enter. Oke, berarti di hari Kamis. Tapi kalau dia mau mengambil nama hari dan tidak disingkat, itu saya copy ke sini. Ini tadi mengambil nama hari dan disingkat. Kalau yang ini mengambil nama hari, dan tidak disingkat. Kita tambahkan saja fungsinya. Pause. Ctrl enter. Oke, ada Thursday. Tunggu dulu. Di sini ada mengekstrak jam. Nah, di sini ada perintah buat kolom baru berisi hari publish video dan jam publish video untuk data feeds, beri nama publish day dan publish hours. Nah, baik, kita buat berarti publish day sama publish hours. Untuk membuat jam publish video, kita beri nama publish day
Dan publish source dari kolom publish time. Maksudnya dari, kan tadi cuma time saja. Nah, ternyata dari publish time ini kita mau pecah dia, harinya hari apa, jamnya jam apa. Nah, kita mau buat kolom baru. Nah, untuk membuat kolom baru, itu kita pakai, namakan saja dulu fungsinya, feeds $publish day. Ini kita buat kolom baru, publish day. Alt kurang, Control tadi enter tekan, bukan ini. Alt kurang, fungsi barunya namanya publish day, kemudian weday, fungsi weday. Kita mau datanya itu dari feeds $publish time, koma, kita kasihkan label, labelnya itu true, supaya tidak disingkat, itu false. Nah, ini untuk membuat kolom baru bernama publish day. Membuat kolom baru bernama publish day. Di fungsinya untuk melihat kolom baru tersebut, kita lihat 6 baris teratasnya saja dengan fungsi head, publish day. Control Shift Enter. Oke. Kita sudah punya 6 data teratas, itu Monday, Sunday, Monday. Kita sudah punya kolom baru namanya publish day. Terus kita mau buat kolom baru namanya publish. Kan tadi ada 2, mau buat publish day sama publish hours. Saya copy saja ini. Wow, bisa di Ctrl V, tapi bukan publish day, tapi publish hours untuk jam. Kemudian kita buat yang baru. Kalau jam tadi fungsinya hour, pakai fungsi hour. Kita namakan nama objeknya itu feeds publish hours. Ini buat kolom baru. Publish hour. Alt kurang hours, fungsinya kita ambil dari data feeds publish time. Kan tadi publish time-nya kita mau pecah, ada hari dan jamnya. Oke, ini sama untuk melihat 6 data teratasnya itu kita pakai fungsi head. Fungsi head dari feeds $publish hours. Publish hour. Oke, Control Shift Enter.
Oke, ini adalah 6 data teratasnya untuk kolom baru publish hold. Nah, di sini kita mau buat kolom berisi berapa lama waktu untuk trending. Nah, kita mau lihat video itu berapa lama trendingnya. Kita buat untuk membuat kolom berapa lama waktunya video tersebut trending. Kita buat step by step-nya dulu. Pertama, step-nya itu kita akan membuat kolom publish date. Membuat kolom publish date. Setelah itu, pokoknya isi publish date ini tanggal dari publish time. Karena kan publish time ini selain memiliki tanggal juga memiliki waktu, jam, menit, detik. Publish date dari publish time. Terus langkah yang kedua, kita mengurangkan trending date. Kan tadi ada trending date-nya, dia trending tanggal berapa. Kita kurangkan dengan waktu publish-nya. Publish date. Kan tadi trending date kita sudah ada. Kita kurangkan saja, terus kita kurangkan waktu trending date-nya, dia trending kapan, dengan waktu publish-nya kapan. Terus yang terpenting, ingat ubah tipe datanya menjadi numerik. Oke, kita buat step 1 dulu, membuat publish date. Kita buat objek baru, namanya publish date. Publish, ini kolom baru, jadi tidak ada tulisan yang sama yang muncul. Alt kurang, kemudian apabila kita ingin membuat tanggal, kita pakai fungsi date. Kemudian data apa yang kita mau gunakan, dollar dari data apa? Dari publish time. Nah, kita buat ini langkah pertama, Ctrl Enter. Langkah kedua itu kita buat Ctrl Alt I, change baru, kemudian kita mau buat kolom baru lagi, namanya time to trend. Time to trend. Time to trend, alt kurang, kemudian kita kan mau ubah dia ke numerik. Ke numerik, terus data apa? Data feeds, kan tadi kita mau kurangkan trending date, dikurang dari data feeds dollar publish date. Kita mau kurangkan trending date ke publish date-nya. Kemudian di sini kita akan lihat kalau ingin panggil datanya berarti feeds dollar time. Oke, karena ini kolom baru, jadi kita ketik time to trend. Ctrl Shift Enter.
Seharusnya kita pakai fungsi head ya, supaya dia tidak merunning lama. Oke, tidak apa-apa, kita tunggu saja. Karena kan kita punya data itu, data feeds itu dia 13.400 baris dengan 16 kolom. Jadi dia lama merunning. Maaf, seharusnya tadi pakai fungsi head untuk melihat 6 data teratasnya saja. Atau kita bisa lihat dari feed saja. Nah, apakah sudah ada kolom times to trend atau belum? Oke, di sini sudah ada ya, kan tadi terakhir video error or remove. Ternyata sini ada publish day, publish hours, publish date, time to trend. Sudah ada ya. Nah, sekarang kita akan ekstrak jam. Mengkategorikan publish hours, itu ada 3 kategori. Publish hours, itu kita bagi 3, misal dari jam 12 malam sampai jam 8 pagi, jam 8 pagi sampai jam 3 sore, jam 3 sore sampai jam 12 malam. Nah, sebenarnya fungsi ini mungkin akan familiar bagi teman-teman yang punya basic pemrograman. Kalau misalnya tidak punya basic pemrograman juga tidak apa-apa. Nanti dikopas saja. Kita pakai convert, kita mau mengkategorikan jam. Convert all. Itu all kurang function X kurawal if X lebih besar atau sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 8. Balas kurung, terus kurung kurawal X kita batasi 12 AM to 8 AM. 8 AM. Kemudian else if buka kurung X lebih besar dari 8 dan X kurang dari sama dengan 15. Untuk kurung kurawal lagi X kurang 8 AM to 3 PM. Else
kurung X buka kurung X out kurang 3 PM to 12 AM. 12 AM. Ini oke. Control Shift Enter sekarang dulu. Kemudian kita buat kolom baru namanya membuat kolom baru namanya publish when. Publish when itu dari convert hour dari data fix dollar publish hours. Oke, Control Enter. Oke, ternyata di sini the conditional has lebih dari 1 dan hanya oke, kita cek fungsinya dulu berarti nol lebih besar dari 0 kurang dari 8 di mana X itu 12 sampai 8 M, else if X itu lebih dari 8 dan X kurang dari atau sama dengan 15, di mana X itu 8 AM to 3 PM. Nah, else 3 AM to 12 AM. Oke, baik. Berarti convert. Fungsi convert hours hanya menerima satu input, sedangkan fix publish hours adalah vektor yang berisi banyak angka, sehingga yang diubah menjadi kategori hanya observasi pertama saja. Berarti dia punya data yang berulang. Berarti di sini kita pakai fungsi sapply untuk menerapkan satu fungsi ke semua observasi atau data. Oke, baik. Berarti kan kalau convert hours, saya tuliskan ya. Convert hours, ternyata fungsi ini function convert hours hanya menerima satu input. Hanya menerima satu input. Sedangkan data publish hours fix publish hours adalah vektor yang berisi banyak angka. Sehingga yang diubah menjadi kategori hanya observasi pertama saja.
observasi pertama saja. Nah, di sini kita akan pakai fungsi sapply. Fungsi sapply. Fungsi sapply yang digunakan untuk menerapkan satu function ke semua observasi. Data. Ini kita buat fungsi dulu, Ctrl Alt I. Kita namakan dia feeds $publish when. Publish when, alt kurang, isinya kita pakai fungsi sapply. Sapply di mana nilai X-nya itu merupakan data feeds $publish hours. Kemudian kita pakai fungsi convert hour. Terus kita mau lihat apakah kolom baru ini sudah ada di data feeds. Ctrl Shift Enter. Oke, di sini ada trending depth, title, remove. Oke, sudah ada publish when. Kolom baru yang namanya publish when. Nah, sekarang kita mau merubah kategori ID dari angka menjadi nama kategori. Kategori ID. Oke, kategori ID. Ini kategori ID. Kan dia di sini formatnya integer. Dari angka kita mau dia jadi kategori. Nah, ternyata kita harus ubah dulu. Sini tidak ada dia. Oke, baik. Ternyata ini kategori 1 itu masing-masing punya nama. Kategori 1 itu film dan animasi. Kedua itu vehicle, auto and vehicle. Kategori 10 itu music. 15 pet and animals. Oke, baik. Di sini kita akan merubah kategori ID dari angka, yang tadinya dia angka, menjadi karakter. Misal kalau karakter 1 itu apa? Misal film dan animasi. Nah, di sini kita akan gunakan fungsi feeds kategori $. Kita pakai kategori ID. Kita mau ubah kategori ID alt kurang. Kita pakai fungsi sapply. Kita mau ubah dia ke karakter. Kemudian kita mau datanya itu dari feeds kategori ID. Kategori ID. Oke, kemudian kita pakai fungsi switch untuk mengganti tadi yang dari angka-angka menjadi
Misal angka 1 itu adalah film and animation. Kemudian 2 itu adalah auto and vehicle. Terus kategori 10 itu music. Kategori 15 itu sama dengan pets and animals. Kategori 17 itu kita mau ubah menjadi sport. Kategori 19 itu kita mau ubah jadi travel and events. Karena dia karakter travel and event. Karakter yang 20 itu kita mau ubah jadi gaming. Karakter 22 itu kita mau ubah jadi people and world. Angka 23 itu kita mau komedi. 24 itu kita mau ubah jadi entertainment. Kemudian 25 youth and politics. And politics. 26 kita mau ubah jadi how to and style. How to and style. 27 itu kita mau education. 28 kita mau ubah menjadi science dan teknologi. Science and teknologi. 29 itu
non-profit, and aktivis, kemudian 43 itu kategori show. Oh ya, ini ada tanda kali, berarti ada yang salah. Ternyata kita lupa tanda koma. Ini kita running, Ctrl Shift Enter. Nah, setelah berubah nama dari angka menjadi karakter kategori, kita ubah dari karakter menjadi faktor. Karakter jadi faktor. Kenapa kita ubah ke faktor? Karena biasanya kalau sudah tipe data vektor itu dia lebih mudah diupload, lebih ringan key datanya. Jadi kita ubah ke faktor. Ctrl Alt I. Kita namakan fix kategori. Fix dollar kategori ID. Kategori ID. Kemudian alt kurang. Kita ubah ke faktor. S faktor. Fix kategori ID. Terus kita mau coba cek data fixnya apakah sudah berubah. Ctrl Shift Enter. Kita cek kategori ID. Oke, kategori ID-nya sudah berubah. Yang tadinya dia angka sudah berubah jadi nama-nama, dan satuannya dia sudah faktor supaya lebih ringan datanya tadi. Jadi kita ubah ke faktor dibanding kalau dia karakter. Sekarang kita ingin merubah beberapa kolom dengan tipe integer menjadi numerik sekaligus. Nah, ketika kita ingin merubah beberapa kolom sekaligus, kita bisa menggunakan fungsi left-left. Misalnya kita ingin merubah kolom-kolom yang integer. Yang integer itu kayak view, dislike, comment count, sama publish hours. Kita mau ubah menjadi numerik. Dari data feeds, itu kita mau subset, berarti kurung siku, baris koma kolom. Barisnya semuanya, koma kolom. Kolom itu karena banyak kita pakai C dalam kurung. Kolom apa saja, itu kita pakai kolom view. Terus kolom like juga kita mau ubah. Setelah itu dislike. Kemudian comment count. Hati-hati. Ini dislike-nya pakai S comment count. Comment count, terus publish
hours. Publish hour. Publish hour. Balas klasiko. Itu nama objeknya dia. Ini kita pakai fungsi left-ly fungsi left-ly dari data feeds baris semuanya kita mau ambil, kolomnya hanya beberapa. Publish hours, saya copy ini saja. Oke, publish hours. Kemudian ingat di sini karena dia garis kolom, jadi dia pakai koma. Terus kita mau ubah dia ke as numerik. Untuk tampilkan data feeds yang baru itu Ctrl Shift Enter. Kita cek apakah sudah numerik. View, kita lihat. Oke. Ini sudah double. Dislike, comment count-nya juga. Comment count sama publish hours. Publish hours juga sudah bukan. Oke, sudah bukan integer ya. Yang tadi ini kan masih integer. int ini sudah double. Ini sudah double. Sudah double berarti di sini kita tadi menggunakan dua fungsi baru. Tadi itu ada fungsi Shapley. Fungsi Shapley itu keluarannya matriks. Kalau ada tadi Shapley ya. Shapley keluarannya list. Oke, di sini masih ada materi. Sudah hampir materi terakhir ya. Kita akan mengambil judul video yang unik, karena satu video bisa trending dalam beberapa hari. Kita coba ambil satu observasi saja untuk setiap video agar tidak berulang. Nah, di sini kita akan pakai fungsi match. Fungsi match itu kita akan pakai fungsi match. Nah, misal saya punya data, ini misal ya, alt kurang, oh sorry, pantas. Ini saya punya data df misalnya alt kurang. Nah, isi data frame-nya ini misal ada nama
dari nama itu, misal ada Juli, kemudian Uni, kemudian Mamat. Misal saya punya data seperti ini. Kemudian selain nama, ada juga nilai. Misal nilainya itu ada macam-macam juga. Misal Juli itu nilainya 70, 60, 50, 80, 70, 60, 50, 80, 50, 90. Oke, misal datanya seperti ini. Panggil misal DF, Ctrl Shift Enter. Oke, dia bentuknya seperti ini. Nah, kan dari 3 nama, ada 3 nama Juli, hanya diambil satu saja yang paling pertama muncul, sedangkan sisanya tidak diambil. Misalkan saya tuliskan dulu, dari 3 nama Juli, hanya satu saja yang diambil, yang paling pertama muncul. Yang paling pertama muncul. Tutup kurang. Sedangkan sisanya tidak. Sisanya tidak diambil. Nah, kita pakai fungsi, kan tadi nama fungsinya adalah df. Itu kita pakai fungsi match. Fungsi match unique untuk mengurutkan, kan kita pelajari unique sama level. Kalau misalnya kapan kita pakai level, kapan kita pakai unique, itu tergantung tipe datanya, apakah dia karakter atau vektor. Ini karena tipe datanya dia karakter, kita pakai unique. Unique dari data di F $nama, koma, dari data di if $nama. Unique $nama, koma, df nama, Ctrl Enter. Oke, jadi dia cuma mengambil, berarti cuma ada 3 nama. Yang namanya berulang, dia cuma hitung 1. Yang tadinya Juli namanya ada 3, sisa 1, Uni yang ada namanya 2, sisa 1 juga. Nah, ini contoh penerapan fungsi match. Jadi kalau misalnya tadi dalam kita mau urutkan supaya judulnya dia tidak berulang, kita bisa gunakan fungsi, ini kan mengambil satu video trending dalam beberapa hari. Kita coba satu observasi saja dengan video agar tidak berulang. Berarti di sini kita bisa buat fungsi Ctrl-Alt-I, kemudian kita namakan dia feeds unique, alt kurang, dari data feeds, kita mau subset dia supaya
yang berulang itu tidak berulang, kita pakai fungsi unique dari misal judul video, title-nya supaya tidak berulang. Feeds title, $title. $title. Kemudian kita tulis ulang feeds $title. Ini kita kasih koma. Kemudian feeds unique $like per view. Kita buat objek baru namanya like per view. Alt kurang data feeds unique yang kita pakai, kemudian $like-nya likes per video. Like per video, feeds unique view. Ini like per view, jumlah yang like per jumlah yang view. Terus kita buat feeds unique untuk dislike-nya juga, dislike per view. Dislike per view, alt kurang, lagi-lagi, tadi bukan alt tapi kontrol. Tadi kita mau pakai feeds unique unique. Ini tadi $-nya feeds unique, dislike per view, feeds unique berarti dislike per feeds data feeds unique ya. Data feeds unique $view. Oh, hati-hati. Tadi views-nya dia pakai S. Kemudian di sini feeds unique comment per view. Alt kurang, kemudian pakai feeds unique karena kita mau comment per view berarti feeds unique dari comment count, jumlah yang komen per data dari feeds unique dari view. Oke. Kita coba cek data feeds unique. Control Shift Enter. Apakah sudah ada kolom barunya? Data. Oke. Di sini sudah ada like per view, dislike per view,
sama comment per view yang tadi kita buat ini fungsi barunya. Oke, kita masuk ke basic plotting in R. Nah, tadi itu yang kita buat dari awal sampai tadi yang terakhir itu transformasi data. Bagaimana pertama kita ambil data, kemudian kita bersihkan. Setelah maksudnya kita bersihkan, kita sesuaikan dengan tipe datanya apa. Kalau perlu dibuatkan kolom baru, kita buatkan kolom baru. Yang panjang tadi itu merupakan transformasi data. Tergantung nanti data apa yang mau kita upload, tergantung kebutuhan. Jadi kalau misalnya data yang kita mau upload tadi kita mau lihat like per view, dislike per view, kita buat kolom baru saja. Misal like per view, oh berarti data like dibagi dengan data view-nya, berapa orang yang lihat. Nah, sekarang kita masuk ke inti dari data visualisasi. Nah, di visualisasi data itu sebenarnya ada dua. Pertama, basic plot di R. Kalau kita mau mengambil keputusan dengan cepat, itu kita pakai basic plot saja. Tapi apabila kita mau melaporkan ke atasan, jangan yang basic, karena yang basic itu dia tidak berwarna dan sebagainya, belum cantik plotnya. Nah, di sini ada contoh kasus. Saya seorang konsultan media sosial. Saya ditugaskan untuk membantu seorang klien yang ingin memulai karir sebagai YouTubers. Salah satu pertanyaan pertamanya adalah, pada jam berapa saya harus upload atau publish supaya diminati? Nah, di sini jelas kita harus lihat dulu, berarti data yang kita butuhkan, orang itu rata-rata like per view-nya di jam berapa. Kan dia mau jam berapa dia upload dan seberapa banyak yang like di jam tersebut. Jadi dia mau putuskan di jam berapa. Kalau gitu kita buat box plot. Ini adalah plotting dasar dari R, itu pakai box plot. Tadi data yang kita butuhkan itu feeds dari likes per dollar views. Kemudian data lain yang kita butuhkan itu feeds dollar publish hours, jam berapa dia publish. Sebagai YouTubers baru, kita coba Ctrl Enter. Nah, dia akan tampilkan data seperti ini. Sebenarnya selain box plot itu juga bisa pakai fungsi plot data, di mana x-nya adalah s vector, di mana feeds publish dollar publish hours, terus D-nya itu di sumbu Y-nya bisa juga data dari feeds dollar likes per feeds dollar view.
Control Enter. Oke, bisa pakai plot, bisa pakai box plot. Sama ya. Nah, insight yang kita dapatkan dari blog ini, jumlah like per view, polanya mengikuti pola aktivitas kerja ya. Ini jamnya. Ini tadi publish hours-nya jam berapa. Nah, yang paling sedikit outliers-nya itu ada di jam 5 pagi. Ini jam 5 pagi outliers-nya cuma 2. Rata-ratanya dia sama ya, yang lain outliers-nya banyak, beragam. Datanya lebih beragam. Terus, paling tinggi secara median. Median itu nilai tengah. Kita bisa lihat di sini yang paling tinggi itu ada di, ini kan jam 1 siang, ini jam 3, ini jam 4 siang. Nah, berarti rata-rata orang melihat ada di jam 4 siang atau sudah masuk sore ya, jam 4 sore. Jadi rata-rata orang melihat video di YouTube itu di jam ini, karena rata-ratanya dia paling tinggi di jam 4. Saya tuliskan ya. Jumlah like per view, polanya mengikuti aktivitas kerja. Maksudnya semakin tengah malam, ini semakin sedikit. Kalau dia di jam kerja, dia rata-rata lebih tinggi yang nonton, yang buka YouTube. Terus yang paling sedikit outlier-nya, itu di jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Yang terakhir itu yang paling tinggi mediannya ada di jam 4 sore. Oke, sebenarnya plot dasar di R itu sesuai tipe data yang dimasukkan. Apabila dia ada satu variabel, terus satu kategori, itu dia pakai bar chart. Kalau ada satu variabel, terus datanya numerik, dia lebih bagus scatter plot. Kalau dua variabel, X dan Y adalah numerik, itu dia pakai scatter juga. Kalau ada dua variabel, terus ada dua variabelnya itu kategori sama numerik, dia pakai box plot. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah video yang punya likes tinggi juga punya dislike yang tinggi? Nah, klien saya ini memulai channel dengan kategori gaming, auto and vehicles, dan travel and events. Nah, dia mau lihat apakah yang like-nya tinggi, dislike-nya juga tinggi. Kalau begitu, kita coba kita buat objek baru. Namanya kita seleksi ya. Select tip alt kurang dari data feeds unique, itu kita mau subset data feeds unique yang termasuk kategori feeds unique $ kategori ID yang masuknya adalah gaming. Dia mau lihat gaming atau
gaming atau fixed unit kategori $, kategori ID, atau dia maunya auto and vehicles, autos and vehicles. Atau data fixed unit $, kategori ID, terus dia mau travel and event. Koma. Ctrl Shift Enter. Sorry, Ctrl Shift Enter. Oke, sudah running. Sekarang kita mau coba buat plotnya. Ctrl Alt I. Kita mau plot di mana X-nya itu adalah data feed selected yang kita buat tadi, kemudian $dislike dibagi data feed selected $ dari view, koma, kalau sumbu Y-nya itu kita mau buat dari data feed selected $like, dia mau bandingkan dislike sama like-nya, makanya ini kita like per data feed selected $view. Ctrl Shift Enter. Oke, ini perbandingan like dan dislike-nya. Ini yang tidak suka itu ternyata ini ada beberapa dislike-nya tinggi, yang like juga tinggi. Like per view-nya tinggi, dislike-nya juga tinggi, ada, tapi tidak semuanya, hanya satu. Rata-rata, bahkan di sini ada yang like per view-nya tinggi, tapi dislike per view-nya itu tidak ada, sedikit. Tapi rata-rata sebaran datanya seperti ini. Yang like itu tinggi, yang dislike itu rendah, walaupun ada beberapa data terpencil, data-data khusus yang terpencil. Oke. Untuk materi berikutnya, sebenarnya setelah kita buat basic, itu sebenarnya nanti kita bisa memperindah plot tersebut. Di sini ada namanya estetika, elemen-elemen penting dalam grafik, meliputi sumbu X, Y, warnanya, dan lain-lain. Itu bisa digunakan untuk menyampaikan informasi.
Nah, materi ini akan kita bahas besok. Bukan besok ya, di video berikutnya. Setelah video ini adalah video pertama di pelatihan visualisasi data. Untuk itu, file ini tadi, apakah ini kita sudah save? Saya save as dulu. Namanya in class di V1 update. Oke, ini saya save. Nanti saya akan kirimkan ke grup. Oke, saya rasa untuk materi pelatihan visualisasi data menggunakan pemrograman R untuk video pertama cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.